Bilangan bulat. Topik bahasan: sifat-sifat operasi hitung. Pada sesi yang lalu telah dibahas sifat komutatif atau sifat pertukaran. Kali ini dibahas sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Sifat asosiatif atau sifat pengelompokan pada penjumlahan. Apakah yang dimaksud dengan sifat asosiatif atau sifat pengelompokan itu? Perhatikan operasi penjumlahan tiga bilangan bulat berikut ini. 15 ditambah 20 ditambah 30. Penjumlahan ini akan dihitung dengan dua cara. Cara pertama, kelompokkan dua bilangan yang sebelah kiri, yaitu bilangan 15 dan 20, dengan cara memberi tanda kurung. Jumlahkan kedua bilangan tersebut. Hasilnya sama dengan 35. Jumlahkan hasil perhitungan ini dengan bilangan 30. Hasilnya sama dengan 65. Cara kedua, kelompokkan dua bilangan yang sebelah kanan, yaitu bilangan 20 dan 30, dengan cara memberi tanda kurung. Jumlahkan kedua bilangan tersebut. Hasilnya sama dengan 50. Jumlahkan hasil perhitungan ini dengan bilangan 15. Hasilnya tetap sama, yaitu 65. Perhitungan dengan cara mengelompokkan dua bilangan yang sebelah kiri atau mengelompokkan dua bilangan yang sebelah kanan, hasilnya tetap sama, yaitu 65. Sehingga dapat dituliskan dalam kurung 15 ditambah 20 kemudian ditambah 30 sama saja dengan 15 ditambah dalam kurung 20 ditambah 30. Sifat seperti ini disebut sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Artinya, jika penjumlahan bilangan tersebut dilakukan dengan cara mengelompokkan bilangan sebelah kiri atau yang sebelah kanan, hasilnya tetap sama, maka operasi hitung semacam ini disebut bersifat asosiatif atau bersifat dapat dikelompokkan. Mari kita ulangi penjelasan ini sekali lagi. Apakah yang dimaksud dengan sifat asosiatif atau sifat pengelompokan itu? Perhatikan operasi penjumlahan tiga bilangan bulat berikut ini. 15 ditambah 20 ditambah 30. Penjumlahan ini akan dihitung dengan dua cara. Cara pertama, kelompokkan dua bilangan yang sebelah kiri, yaitu bilangan 15 dan 20, dengan cara memberi tanda kurung. Jumlahkan kedua bilangan tersebut. Hasilnya sama dengan 35. Jumlahkan hasil perhitungan ini dengan bilangan 30.
hasilnya sama dengan 65. Cara kedua, kelompokkan dua bilangan yang sebelah kanan, yaitu bilangan 20 dan 30 dengan cara memberi tanda kurung. Jumlahkan kedua bilangan tersebut. Hasilnya sama dengan 50. Jumlahkan hasil perhitungan ini dengan bilangan 15. Hasilnya tetap sama, yaitu 65. Perhitungan dengan cara mengelompokkan dua bilangan yang sebelah kiri atau mengelompokkan dua bilangan yang sebelah kanan, hasilnya tetap sama, yaitu 65. Sehingga dapat dituliskan dalam kurung 15 ditambah 20 kemudian ditambah 30 sama saja dengan 15 ditambah dalam kurung 20 ditambah 30. Sifat seperti ini disebut sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Artinya, jika penjumlahan bilangan tersebut dilakukan dengan cara mengelompokkan bilangan sebelah kiri atau yang sebelah kanan, hasilnya tetap sama, maka operasi hitung semacam ini disebut bersifat asosiatif atau bersifat dapat dikelompokkan. Nah, mudah kan? Sekarang perhatikan lagi penjelasan berikut. Misalkan bilangan 15 saya simbolkan atau saya beri nama A, bilangan 20 saya simbolkan atau saya beri nama B, dan bilangan 30 saya simbolkan atau saya beri nama C, maka terciptalah rumus dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C, yang artinya dalam penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat asosiatif dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Sifat asosiatif atau sifat pengelompokan pada perkalian. Apakah sifat asosiatif ini berlaku untuk operasi perkalian? Perhatikan operasi perkalian tiga bilangan bulat berikut ini. 3 kali 5 kali 10. Perkalian ini akan dihitung dengan dua cara. Cara pertama, kelompokkan dua bilangan yang sebelah kiri, yaitu bilangan 3 dan 5, dengan cara memberi tanda kurung. Kalikan kedua bilangan tersebut. Hasilnya sama dengan 15. Kalikan hasil perhitungan ini dengan bilangan 10. Hasilnya 150. Cara kedua, kelompokkan dua bilangan yang sebelah kanan, yaitu bilangan 5 dan 10, dengan cara memberi tanda kurung. Kalikan kedua bilangan tersebut. Hasilnya sama dengan 50. Kalikan hasil perhitungan ini dengan bilangan 3. Hasilnya tetap sama, yaitu sama dengan 150. Perhitungan dengan cara mengelompokkan dua bilangan yang sebelah kiri
atau mengelompokkan dua bilangan yang sebelah kanan, hasilnya tetap sama, yaitu 150. Sehingga dapat dituliskan dalam kurung 3 kali 5 kemudian dikalikan 10 sama saja dengan 3 kali dalam kurung 5 kali 10. Sifat seperti ini disebut sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Artinya, jika perkalian bilangan tersebut dilakukan dengan cara mengelompokkan bilangan sebelah kiri atau yang sebelah kanan, hasilnya tetap sama, maka operasi hitung semacam ini disebut bersifat asosiatif atau bersifat dapat dikelompokkan. Sekarang, perhatikan lagi penjelasan berikut. Misalkan bilangan 3, saya simbolkan atau saya beri nama A. Bilangan 5, saya simbolkan atau saya beri nama B. Dan bilangan 10, saya simbolkan atau saya beri nama C. Maka terciptalah rumus dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C, yang artinya dalam perkalian bilangan bulat berlaku sifat asosiatif dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Sifat asosiatif tidak berlaku pada operasi hitung pembagian. Apakah sifat asosiatif ini berlaku untuk operasi pembagian? Perhatikan operasi pembagian 3 bilangan bulat berikut ini. 60 dibagi 10 dibagi 2. Pembagian ini akan dihitung dengan 2 cara. Cara pertama, kelompokkan 2 bilangan yang sebelah kiri, yaitu bilangan 60 dan 10, dengan cara memberi tanda kurung. Bagikan kedua bilangan tersebut. Hasilnya sama dengan 6. Bagikan hasil perhitungan ini dengan bilangan 2. Hasilnya sama dengan 3. Cara kedua, kelompokkan 2 bilangan yang sebelah kanan, yaitu bilangan 10 dan 2, dengan cara memberi tanda kurung. Bagikan kedua bilangan tersebut. Hasilnya sama dengan 5. Bagikan hasil perhitungan ini ke bilangan 60. Hasilnya tidak sama, yaitu 12. Karena hasilnya tidak sama, sifat asosiatif tidak berlaku pada operasi pembagian. Kesimpulannya, sifat asosiatif atau sifat pengelompokan tidak berlaku untuk operasi hitung pembagian. Sifat asosiatif hanya berlaku untuk operasi hitung penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Nah, sekarang cobalah untuk berlatih mengerjakan soal-soal operasi hitung tentang sifat asosiatif dalam penjumlahan, pengurangan, dan perkalian yang terdapat pada buku kalian. Selamat belajar
Semoga sukses.